أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Shadaqallahul azim. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dinda Amelia. Kali ini saya akan membahas mengenai tafsir dari Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 21-24. Sebelumnya, saya akan membahas bagaimana asbabun nuzul turunnya surat ini. Menyampaikan bahwasanya ada sebuah hadis yang mengatakan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa surah Al-Hasyr ini turun di Bani Nadir. Kemudian Imam Hakim menyatakan bahwa dia juga menemukan sebuah hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya surat Al-Hasyr ini turun pada bulan ke-6 setelah terjadinya perang Badar. Adapun Bani Nadir merupakan suku yang terdiri dari sekumpulan orang-orang Yahudi yang mendiami sebuah daerah rendah di daerah Madinah. Mereka mempunyai kebun-kebun kurma. Kemudian dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah pernah mengepung mereka ketika di Madinah. Kemudian mereka menyerah dengan syarat akan pergi dari kampung halaman mereka dengan membawa barang-barang yang tidak melebihi dari beban yang dibebankan kepada unta. Setelah itu Rasulullah membakar kebun-kebun kurma mereka. Kemudian disusul dengan pembakaran juga yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya kaum muslimin untuk membakar juga pohon-pohon kurma yang ada di sekitar Bani Nadir milik kaum muslimin juga, sehingga terjadilah keseimbangan dari pembakaran kebun kurma itu tidak hanya yang milik Bani Nadir tapi juga dari milik kaum muslimin. Selanjutnya kita akan menuju penafsiran dari ayat 21 surat Al-Hasyr. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tafsir dari Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-21. Berikut beberapa pendapat dari para mufasir. Yang pertama ada dari pendapat dari Ibnu Katsir. Menurut beliau bahwa Al-Quran itu kedudukannya amat tinggi. Apabila gunung dapat memahami bagaimana isi dari Al-Quran dan bagaimana memahami makna di dalamnya, maka gunung itu akan tunduk, patuh, bahkan dapat terpecah belah karena memahami isi Al-Quran dan karena ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi jika manusia yang memiliki hati dan juga bisa mendengar dan juga bisa melihat dan bisa memahami,
manusia ini maka patut untuk takut dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga manusia itu seharusnya lebih dapat memahami bagaimana isi Al-Qur'an. Selanjutnya ada pendapat dari At-Tabari. Menurut beliau bahwa gunung yang materinya lebih keras pun dapat hancur luluh lantas karena mendengar isi Al-Quran ini dan juga karena betapa besar ketakutannya kepada Allah, sedangkan manusia itu sering meremehkan hak-hak Allah. Bahkan manusia itu meskipun mempunyai hati, terkadang hatinya itu bisa lebih keras daripada batu dan gunung karena keengganannya dalam memahami dan mengamalkan isi-isi dalam Al-Quran. Allah membuat perumpamaan dalam ayat ini supaya manusia dapat berpikir. Selanjutnya, ayat ini juga menegur kepada orang-orang yang tidak tunduk hatinya ketika sedang membacakan ayat Al-Quran, apalagi mengenai orang-orang yang berdosa. Karena kenapa orang yang berdosa itu sangat sulit untuk memahami kandungan isi ayat Al-Quran, karena dosa-dosanya itu telah mengeraskan hatinya sehingga hatinya itu tertutup dari petunjuk untuk melihat bagaimana kesucian dan kemurnian Al-Quran. Mufassir lain juga menggambarkan bahwa hakikat sesungguhnya Al-Quran ini kandungannya sangat agung dan juga memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi manusia, karena Al-Quran ini mampu menggetarkan jiwa manusia. Bagaimana keterkaitannya ayat ini dengan ayat Al-Quran lainnya? Yang saya temukan di ayat ini juga memiliki hubungan dengan ayat dari Quran surat Al-Ahzab ayat 72 yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Yang artinya adalah sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Maka kita sebagai manusia hendaklah terus mendekatkan diri, dan sebelum mendekatkan diri kepada Allah, kita juga harus bisa mensucikan diri kita dulu untuk menghadap kepada yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada ayat ke-22 dari Quran surat Al-Hasyr ini, yang ayatnya adalah Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warahmanur rahim. Yang pertama ada pendapat dari Ibnu Katsir. Menurut beliau, ayat ini mengandung makna bahwa tidak ada Tuhan atau ilah yang disembah melainkan hanya Allah saja. Kemudian selain daripadanya semuanya itu adalah hal yang batil, sedangkan yang batil itu pasti akan lenyap. Kemudian beliau juga mengemukakan bahwa dalam ayat ini alimul ghaibi wasyahada, Allah juga mengetahui apa yang gaib atau yang tersembunyi, dan juga mengetahui apa yang nyata atau yang nampak. Kemudian War-Rahmanur Rahim, menurut beliau ini rahmat merupakan sifat dari Allah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, War-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang kasih sayangnya ini akan terus berlaku selama di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya ada tafsir fi Dhilalil Quran. Menurut tafsir di sini ayat mengenai Quran surat Al-Hasyr ayat 22, tasbih ini memiliki 3 bagian, yang dimana bagiannya itu diawali dengan tauhid, yaitu tentang pentauhidan atau mengakui bahwa Allah itu esa, yaitu tidak ada juga yang terlepas sedikit pun dari alam semesta ini dari jejak-jejak
Asmaul Husna Allah, baik dari fenomena-fenomena yang terjadi di alam, baik tentang keadaan dan sifat manusia, dan juga hubungan antara alam semesta dan manusia. Itu pasti berhubungan dengan keesaan Allah. Kemudian selanjutnya ada alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi wasyahadah di sini itu keyakinan terhadap ilmu Allah, keyakinan di mana Allah itu maha mengetahui apa saja yang tersembunyi atau gaib, dan juga maha mengetahui apa yang nyata dan nampak di hadapan manusia. Dengan begitu maka manusia akan menumbuhkan kesadaran atas pengawasan dari Allah. Jadi hidupnya juga akan merasa terawasi selalu, karena memahami bahwa Allah itu maha mengetahui apa yang gaib dan juga mengetahui apa yang nampak. Kemudian selanjutnya ada huwa rahmanur rahim. Rahmanur rahim di sini akan menumbuhkan perasaan tenang dan damai. Dan perasaan damai dan tenang di sini juga merupakan rahmat yang Allah berikan. Jika keyakinan kepada Allah kokoh dan kuat, maka perasaan takut terhadap yang lain dan juga perasaan takut dan harap kepada Allah itu akan seimbang. Selain itu, jika kita yakin sekali kepada Allah, maka perasaan takut kepada yang lain itu akan hilang, karena perasaan takut itu hakikatnya hanya untuk Allah saja. Penafsiran dari ayat ke-23 Quran Surat Al-Hasyr yang bunyinya itu adalah Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Yang pertama ada penafsiran menurut Ibnu Katsir, yaitu Al-Malik, Maha Raja yang menguasai dan maha mengatur segala sesuatu tanpa ada yang dapat menghalangi. Al-Qudus, Maha Suci. Jadi Allah itu Maha Suci, teramat suci dari apapun dan terhindar dari kecacatan. Kemudian As-Salam yaitu Maha Sejahtera. Allah itu terhindar dari, bahkan tidak ada ya, dari segala aib dan kekurangan, karena dialah Allah Maha Sempurna. Kemudian Al-Mu'min, menjaga keamanan. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah menjamin rasa aman untuk berbuat zalim kepada makhluknya. Jadi Allah itu tidak akan mungkin berbuat zalim kepada makhluknya, dan Allah itu sangat menjamin keamanan bagi makhluknya. Al-Muhaimin, Allah itu maha mengawasi tingkah laku dari makhluknya, termasuk juga tingkah laku manusia. Kemudian ada Al-Aziz, Maha Perkasa, yang telah mengalahkan segala sesuatu, maka yang berhak paling perkasa itu adalah Allah saja. Al-Jabbar yaitu Maha Kuasa, memiliki keagungan. Allah itu memiliki keagungan dan berhak disifatkan hanya kepadanya saja sifat kesombongan. Kemudian ada Al-Mutakabbir, yaitu Allah maha menguasai makhluknya atas segala yang ia kehendaki. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari segala yang mereka persekutukan kepada Allah. Ada tafsir dari Al-Maraghi. Menurut Al-Maraghi ini, ayat dari surat Al-Hasyr yang berikut ini itu adalah menyatakan bahwa dia Allah yang memiliki segala sesuatu dan mengendalikannya tanpa larangan dan tidak terelakkan. Allah juga yang maha suci dari segala sifat tercela dan kekurangan yang ada pada makhluknya. Jadi Allah itu maha suci. Kemudian makhluknya ini juga bisa aman dari kezaliman, karena Allah itu tidak akan mungkin zalim kepada makhluknya. Kemudian dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu dan memaksanya. Jadi Allah itu maha memaksa juga, dan juga maha berkehendak. Dia juga mengalahkan segala sesuatu dengan keagungan dan keperkasaannya, sehingga hanya ia sajalah yang maha perkasa. Maha suci Allah dari apa yang dipersekutukan oleh orang-orang musyrik, di mana yang menyatakan bahwa Tuhan itu mempunyai istri dan anak. Allah itu sesungguhnya tunggal,
tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Kemudian ada tafsir menurut fi Zilalil Quran. Menurut fi Zilalil Quran di sini menyatakan bahwa Al-Quran mengulangi kembali pada awal dari tasbih, yaitu yang merupakan kaidah dasar yang tersemat dalam kalimat wallahu la ilaha illahu. Yang ini itu merupakan kaidah dasar yang membangun seluruh sifat-sifat berikutnya. Bila kekuasaan dan kerajaan Allah itu menyatu, maka tidak ada yang lain selain raja, yaitu selain pada Allah, karena hanya ada satu kerajaan di bawah penguasa yang satu, yaitu hanya Allah saja. Allah juga yang maha suci, yang maha sejahtera. Allah juga yang menyebar keselamatan, juga kedamaian, yang menganugerahkan keamanan dan juga menganugerahkan keimanan bagi makhluknya, dan juga Allah maha memelihara makhluknya. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang telah mereka persekutukan. Ada tafsir dari Quran Surah Al-Hasyr ayat ke-24 yang bunyinya adalah Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang pertama ada penafsiran dari tafsir Al-Audah yang menyatakan bahwa dalam ayat ini itu menjelaskan 3 segi kesempurnaan Allah dalam menciptakan. Yang pertama ada Al-Khaliqu, yaitu merupakan istilah umum dalam penciptaan dan ketika membuat ciptaannya itu. Yang kedua ada Khaliqu Bara'ah, yaitu pengembangan dari bahan yang sudah dicipta sebelumnya kemudian dikembangkan lagi, maka prosesnya ini tuh disebut baro'a, dan yang membuat prosesnya di sini tuh disebut al-bari'u. Yang ketiga ada al-musawwir, yaitu pemberi bentuk dan warna. Jadi setelah bahannya itu berkembang dan lebih disempurnakan lagi, setelah itu Allah juga memiliki sifat al-musawwir, pemberi bentuk dan warna atas makhluk ciptaannya. Kemudian ayat pertama dan akhir menurut tafsir Al-Audah di sini itu menggunakan kata sabbaha yang berbeda waktu tetapi maknanya itu sama. Di ayat pertamanya itu ada kata sabbaha yang menggunakan waktu lampau, yaitu harapan dari masa lalu agar selalu mengagungkan Allah dan juga bertasbih kepada Allah. Dan juga yusabihu lahu, yusabihu juga asal katanya itu dari sabbaha dan menunjukkan waktu setelahnya, bahwa setelahnya juga setelah Allah menciptakan maka berhak kepada Allah sajalah segalanya diagungkan. Maka yusabihu di sini itu bermakna segalanya mengagungkan Allah setelah Allah menciptakan makhluknya. Kemudian selanjutnya ada tafsir dari tafsir Al-Azhar yang menyatakan bahwa yang pertama dalam ayat ini tuh Al-Khaliq memiliki makna maha pencipta, yaitu artinya menciptakan seluruh alam semesta termasuk makhluk-makhluknya. Kemudian yang kedua itu ada makna yang artinya itu mengadakan. Jadi Allah itu Al-Bari'u itu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi segala ciptaan Allah itu asalnya itu tidak ada, dan karena Allah maka semuanya menjadi ada. Bukan berarti apa yang diciptakan Allah itu dari sesuatu yang tidak ada dan adanya itu bersamaan dengan adanya Allah, tetapi Allah lah yang memunculkan sesuatu itu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kemudian al-musawwir yang memiliki arti membentuk rupa, yaitu Allah dengan kehendaknya menciptakan segala sesuatu memiliki bentuk, termasuk misalnya manusia itu kan memiliki rupa, yaitu dilihat dari wajahnya.
Kemudian Allah juga menciptakannya yang memiliki ciri khas, kemudian jenis, dan juga nama-nama. Selanjutnya ada ayat yang bermakna lahul asmaul husna. Di sini itu jadi artinya mengenal. Jadi awalnya itu dengan adanya lahul asmaul husna, bagi Allah lah nama-nama yang terbaik. Ini fungsinya itu untuk agar kita memudahkan kita untuk mengenal. Setelah kita mengenal, kita itu akan memahami Allah melalui nama-nama terbaiknya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Segalanya itu bertasbih, segala yang ada di semesta ini bertasbih kepada Allah dengan mengagungkan sifatnya Allah yang sangat mulia. Wa huwal azizul hakim. Al-Aziz yaitu maha perkasa, Allah itu maha perkasa, dan Al-Hakim selain maha perkasa, Allah juga memiliki sifat maha bijaksana. Jadi Allah itu memiliki budi luhur yang amat sangat agung dan juga amat sangat tinggi. Selanjutnya kita akan mengulas kembali bagaimana pendapat dari para mufasir agar dapat dipahami lebih dalam lagi. Yaitu yang pertama, kita mengulas bagaimana di ayat 21 Allah itu membuat perumpamaan bahwa gunung yang amat keras sekalipun bisa hancur karena takut kepada Allah, sedangkan kita sebagai manusia dan makhluk bernyawa terkadang tidak takut, apalagi ketika mendengarkan dan juga memahami ayat-ayat Al-Quran yang telah Allah sampaikan. Terlebih lagi kita sering lalai, sering acuh, dan juga sering pura-pura tidak ingin mendengar. Padahal betapa kerasnya hati kita, gunung saja yang keras bisa hancur mendengar ayat-ayat Allah, apalagi hati manusia. Apakah kerasnya itu bisa melebihi kerasnya gunung? Maka di manakah letak kelembutan manusia apabila hatinya telah keras dalam mendengar segala ayat-ayat Allah? Oleh karena itu, kita harus senantiasa membersihkan hati dan jiwa kita untuk selalu bertasbih kepada Allah, memuji namanya, dan juga senantiasa mendekatkan diri kepada Allah melalui bacaan-bacaan Al-Quran, dan juga kita harus lebih menghayati apa yang terkandung dalam Al-Quran, sehingga hati kita insya Allah tidak akan keras melebihi kerasnya gunung. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian terakhir, kita harus senantiasa membaca dan memperdalami isi Al-Quran, dan juga bisa lebih mengamalkan lagi. Yang terpenting di sini adalah kita harus bisa belajar dalam memahami isi Al-Quran sedikit demi sedikit, dan jangan lupa untuk menghayatinya ketika sedang membacanya itu. Apabila didengarkan atau melihat ayat-ayat yang misalkan mengatakan tentang azab ataupun tentang siksa ketika nanti di akhirat dan di neraka, maka sepatutnya kita memahami dan mendalaminya itu dengan penuh rasa takut dan juga sedih. Apabila didengarkan ayat-ayat mengenai kebahagiaan, kabar baik, dan juga surga, maka sebaiknya kita memahaminya dengan rasa gembira dan sukacita. Semoga bermanfaat, dan juga semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hidayah olehnya, dan senantiasa berada dalam bimbingannya selama hidup, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.